warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Himara, kali ini bersama saya Balkis Talita di Himara Podcastnya Mandua. Oke, kali ini kita bakalan ngebahas tentang testimoni pendampingan SNBP di Mandua Kebumen. Oke, jadi kebetulan narasumber kita ini adalah alumni Mandua Kebumen loh. Ya di sini ada Mbak Zulfa dan ada Mbak Bulan. Dan Mbak Zulfa ini yang sekarang itu belajar di IPB University dan Mbak Bulan ini ada di Poltekkes Kemenkes Semarang nih. Nah mungkin biar lebih kenal, mungkin bisa memperkenalkan diri kepada Sobat Himara. Halo Sobat Himara Podcast, kenalin aku Bulan Trian Agustin. Aku alumni Mandua tahun 2024, dulu aku kelas IPA. Sekarang aku sedang menempuh pendidikan di Poltekkes Kemenkes Semarang, Prodi Keperawatan Magelang, Diploma 3. Oke, halo Sobat Himara Podcast, kenalin nama aku Zulfa. Aku alumni Mandua Kebumen tahun 2024. Aku dulu juga kelas IPA, satu kelas sama Bulan. Dan sekarang aku kuliah di IPB University, jurusan Manajemen Sumber Daya Lahan. Wah, ini satu kelas tapi sukses-sukses semua ya. Oke, kalau boleh tahu kalian berdua ini lewat jalur apa sih? Masuk ke perguruan tinggi itu lewat jalur apa? Mungkin SNBP, SNBT atau jalur mandiri kayak gitu. Oke, kalau aku dulu tuh masuknya lewat jalur SNBP. Oh, SNBP. Kalau Mbak Bulannya? Kalau aku dulu jalur PBUB, karena di Poltekkes Semarang itu kan, kalau di Poltekkes itu nggak ada SNBP ataupun SNBT, tapi nama lainnya itu PMDP, Simama, Simami, dan juga Mandiri. Tapi kalau PBUB sendiri itu hampir sama, cuman ada tambahan sertifikat gitu. Oh gitu. Terus kan ini kan Mbak Bulan dari Poltekkes, Mbak Zulfanya itu dari IPB University ya. Nah berarti kan gimana sih waktu kalian itu nentuin universitas yang kalian mau gitu loh, kayak biar ini loh kayak mantep mau di situ itu gimana? Oke, kalau dari aku tuh dulu aku bimbingan konseling di BK sama Bu Sari. Jadi dulu tuh Bu Sari kayak nyaranin kalau misalkan kita pengennya di sini gitu, kayak apa nyaranin universitas A gitu. Nah dulu tuh aku kan minatnya di kesehatan nih. Nah dulu aku sempat tertarik di PTN. Dulu aku ngambilnya kepengennya di Unsud gitu kan. Unsud Purwokerto ya? Iya betul. Nah terus dari Bu Sari sendiri menyarankan kalau misalkan kesehatan itu alangkah baiknya di Poltekkes gitu, karena kan peluangnya lebih besar gitu. Kalau Mbak Zulfa? Kalau aku dulu tuh pertama aku memutuskan kayak butuh banget buat konseling nih, kayak ibaratnya konseling tuh kayak kebutuhan kita buat yang kelas 12 gitu, karena ibaratnya nanti kalau kita konseling kita tuh kayak menemukan kayak peta gitu, peta yang isinya nanti kayak arahan-arahan, petunjuk, informasi buat nanti kita sampai ke tempat yang kita inginkan, which is itu nanti universitasnya gitu. Oh gitu. Terus hal yang benar-benar kayak paling memutuskan kalian harus konseling kan bisa nih kalau misalnya kita nyari, kan tadi kan lewat ini dulu ya, lewat bimbingan konseling BK. Pertama tuh apa sih kayak yang membuat kalian itu harus bimbingan, kayak kepengen bimbingan ke BK gitu? Kalau dari aku itu dari BK sendiri kan menyampaikan informasi terkait pendaftarannya, terus persyaratannya, terus kayak peluangnya itu dari alumni Mandua yang misal keterima di universitas ini gitu, peluangnya itu banyak atau enggak gitu. Nah kayak misalkan aku pengen tadinya kan di Unsud tuh, nah terus dari Bu Sari sendiri itu dikasih tahu terkait peluangnya di Unsud sama di universitas lain itu bandingannya seberapa gitu. Nah nanti dari BK sendiri mengarahkan untuk ngambil yang peluangnya lebih besar gitu. Oh, kalau Kak Zulfanya ada nggak? Oke. Kalau aku dulu kan pas konseling pertama kayak jujur kalau masih kelas 12 juga masih kayak ramah-ramah, masih bimbang gitu ya. Yeah. Pertama aku riset sendiri aku mau apa. Aku terus menemukanlah satu jurusan gitu. Terus aku akhirnya ke BK lah, dari BK juga nanti setelah itu menjelaskan peluang dari jurusan sama universitas yang aku ingin masuk. Nah, gitu kan akhirnya kan konseling terus. Nah, dari BK juga menyarankan gitu kalau kita cari universitas itu kayak jangan terpaku kayak cuma di kayak Jawa Tengah aja deh. Iya kita
harus lihat juga yang kayak di Di luar daerah. itu kayak Jawa Barat maupun Jawa Timur itu buat kayak gambaran dan buat perbandingan gitu. Nah dulu kan aku masuknya lewat jalur SNBP ini ya. Kalau lewat jalur SNBP itu kayak ada kriteria kayak yang kalau pengen lolos itu bisa banget. Nah kayak yang pertama itu kita harus nilainya kita. Itu yang pertama itu ada. Yang kedua ada track record alumni. Yang kedua ada akreditasi sekolah, sama yang ketiga ada sertifikat yang mendukung gitu. Kalau SNBP juga tuh diusahain kok kita tuh jangan linjur gitu, milih jurusannya yang sesuai sama kelas ketika kita SMA. Kalau dulu kita pas SMA-nya IPA, ya nanti kita ambil jurusannya tuh yang saintek, jangan sosum. Kalau linjur itu nanti bisa kayak mengurangi peluangnya gitu. Nah dulu yang pernah kan kayak nilai gitu, nilai kita nilai rata-rata semester dari 1 sampai 5 gitu ya. Nah kita tuh kayak harus tahu kayak porsinya kita dulu. Kalau ini SNBP ya, jadi kan pakai nilai rapot, nanti kita harus tahu kayak porsinya kita gitu, nilai kita segini tuh kayak kira-kira masuknya di mana gitu, karena masing-masing universitas itu kan pasti punya passing grade-nya ya, passing grade-nya kayak nilai yang harus dipenuhi gitu. Nah dari itu kayak kita tuh harus bisa sadar gitu. Nah abis itu tadi kan yang kedua ada kayak testimoni konselingnya gitu, track record alumni maksudnya ya, track record alumni gitu kan. Kalau dulu aku minta data-data ke Bu BK kayak data-data alumni Mandua yang masuk perguruan tinggi itu, baik itu SNBP maupun mandiri ataupun jalur lainnya gitu. Jadi nanti aku lihatlah nilai-nilainya, nilai yang lolos sama yang nggak lolos. Abis itu kayak aku lihat kayak kalau yang lolos ini nanti masuk jurusannya apa, nilainya berapa, kalau yang nggak lolos ini masuk jurusan apa gitu. Kayak bisa banget buat kita lihat gambaran gitu. Itu juga bisa buat kayak perbandingan sama patokan kita buat nanti milih jurusan. Nah kemudian tadi ada sertifikat kan, sertifikatnya gitu kita harus kayak bisa ngambilin kalau nggak salah SNBP 3 ya, kayak yang mendukung sama jurusan kita gitu. Nah kalau SNBP tuh kita kalau diusahakan ya itu milih jurusannya itu yang realistis, jangan yang idealis tadi, yang sesuai sama nilai kita berapa, kemampuan kita berapa gitu. Oh, terus dari kalian konseling di PK itu apa sih yang membantu kalian, yang sangat membantu kalian untuk di PTN itu? Oke, dari aku pribadi itu yang paling membantu kayak kita tuh benar-benar diarahin loh dari BK, kita nggak dibiarin jalan sendiri gitu. Kalau kita nanti kayak bingung gitu, nanti dari BK itu kayak memberikan solusi gitu, memberikan informasi. Jadi kita kayak yang tadinya masih bingung, kita jadi kayak ada pencerahan gitu. Kita tahu nih aku pengen ambil apa gitu, masuk di universitas mana gitu. Jadi di BK juga tuh kayak kita tuh nggak cuma kayak pendampingan buat masuk kuliah, tapi kita juga buat pendampingannya juga kayak mengetahui kayak potensi diri kita gitu, apa yang kita suka, kayak minat bakat kita juga gitu. Kalau Mbak Ulen? Kalau dari aku itu BK ya benar yang tadi dikatain Sulfa, BK itu mengarahkan kita, jadi BK juga nggak membiarkan kita. Nah jadi BK-nya itu membantu kita buat masa depan, misal kayak ada yang mau kerja gitu kan nggak semua mau lanjutin kuliah tuh. Nah kalau misalkan kita tuh mau kerja atau mau sekolah lagi, nanti dari BK juga mengarahkan gitu. Oh, berarti kayak emang konseling ke BK itu kayak penting banget ya, iya, buat penting jalannya banget. kita nanti ke depannya. Oke, terus buat lanjutnya nih, ada nggak sih tips sama strategi yang masih kalian digunain sampai sekarang loh yang dari BK? Kayak tips strategi buat belajarnya atau gimana buat untuk masuk ke perguruan tingginya? Oke. Kalau aku dulu tuh pesen dari BK masih aku ingat banget ya, kayak misal kita mau kuliah, dulu kan aku kan mau kuliah kan niatnya. Nah sekarang udah kecapai nih. Nah kalau yang mau kuliah itu pesan dari BK itu harus bener-bener usahanya itu sungguh-sungguh gitu kan. Nah terus kayak kita lihat peluangnya dulu, peluang dari A dan B itu besar mana. Pokoknya yang paling aku ingat tuh apa peluangnya gitu. Kalau peluangnya lebih besar ya itu yang kita ambil. Nah dari BK sendiri ini juga kayak buat aku percaya diri buat kedepannya, buat mempertimbangkan antara A dan B. Mungkin Mbak Zulfa? Kalau dari aku sendiri gitu, tadi kan
aku jadi tahu kan ya, karena aku dulu sering konseling, jadi kan dikasih tahu gimana nih kita cara lihat peluangnya, terus kita tahu cara mencari informasi yang valid melalui internet gitu. Terus kita juga kayak lebih bisa kayak mengenal diri sendiri gitu. Terus itu sih paling. Berarti kita kalau misalnya mau milih PTN itu kita harus sungguh-sungguh, terus milihnya itu jangan yang suka doang, tapi kita juga harus punya skill yang di situ. Betul. Iya, betul. Terus kalau proses konseling BK Mandua Kebumen itu gimana sih? Prosesnya yang pertama itu pastinya kan dari pihak BK sendiri ya, dari Bu Sari yang pertama. Nah nanti karena kelas 3 itu kan orangnya banyak, gak mungkin kan BK-nya itu ngurus sendiri. Jadi dibagi beberapa kelompok, dibantu dengan guru-guru lain, gak cuma BK. Nah nanti prosesnya itu kita sekelompok itu kayak datang ke BK konsultasi dulu antara kita mau kerja atau mau lanjut kuliah. Terus abis itu sebelum kita masuk kita juga harus punya pegangan yang kayak tadi Zulfa bilang, kayak kita besok mau kedepannya mau kemana sih, ke universitas mana, jurusan apa gitu. Nah nanti di BK diarahkan juga antara perbandingan dari yang kita pilih dan juga dari BK sendiri. Nah nanti dari situ kita dapat pertimbangan nih, kayak oh kayaknya bagusan di sini deh atau di sini gitu. Kalau kayak gitu waktunya, kalau kalian sendiri seberapa sering kalian ke BK untuk konsultasi? Biasanya kan kayak gimana ya, cukup 1-2 kali kan? Ya. Kalau aku tuh kan tadi yang kelompok itu sebenarnya udah terjadwal. Kita misal kayak mau bimbingan sekelompok, kita harus bikin izin dulu sama BK-nya. Nah nanti kalau misalkan kalau aku sendiri sih dulu sering ya, karena dulu aku masih bingung memutuskan antara PTN atau PTK gitu. Nah karena aku bingung, terus kayak karena dulu tuh PTK yang aku pilih Poltekkes itu pendaftarannya buka lebih dulu. Nah aku bingung kan, ini SNBP-nya aku tetap daftar ambil atau aku lempar ke orang lain gitu. Nah dari saran BK sendiri itu mending kasih ke teman biar kita ngasih peluang juga ke teman. Akhirnya aku dengan berbagai pertimbangan bolak-balik ke BK akhirnya memutuskan untuk tetap ambil Poltekkesnya. Oh gitu. Terus kalau bagaimana kalian bisa menceritakan nih bagaimana proses kalian menemukan perguruan tinggi negeri yang sesuai dengan minat dan kemampuan kalian? Oke, kalau aku dulu tuh yang pertama aku milihnya itu jurusan sama universitasnya tuh yang kayak aku tahu gitu, ada sumber informasi yang valid gitu. Yang aku pertama milih jurusan, buat jurusan itu aku tuh lihatnya kayak jurusan yang aku tahu gitu, yang aku tahu dunianya, yang ibaratnya aku udah tahu. Kayak aku nggak mau masuk ke jurusan yang kira-kira aku belum tahu, karena nanti kalau kayak gitu nanti nggak tahu kita bisa survive atau enggak kan. Nah, aku dulu akhirnya kenapa aku memutuskan untuk masuk di IPB University di Fakultas Pertanian itu karena aku mikir gitu, yang alasan utamanya aku dulu kayak gini, aku pengen masuk di pertanian karena aku nanti biar apa yang aku udah dapat gitu nanti bisa aku aplikasikan di rumah, di lingkungan sekitar juga. Karena pastinya kalau kadang kan orang mandang fakultas pertanian nanti cuma itunya nyangkul di sawah, itu tuh nggak, salah banget gitu loh, salah banget. Nanti kita kalau pertanian tuh kayak banyak banget kayak pelajarannya gitu yang nggak cuma nyangkul di sawah gitu. Nah dari itu dan juga pasti prospek pekerjaan kedepannya itu pasti banyak juga, karena warga negara kan setiap tahun meningkat dan itu harus ada ketahanan pangan yang harus dijaga gitu. Jadi kan jadi kan pasti pertanian itu harus banget dikembangkan gitu, dan banyak akan ada banyak nanti pekerjaannya gitu. Apalagi kalau misalnya zaman sekarang kan banyak banget petani, kayak anak muda sekarang kan gengsi ya kalau pekerjaannya cuma petani doang ya. Berarti masa kalian itu keren banget, kayak kita tuh kayak mau mempertahankan budaya-budaya Indonesia yang masih itu. Soalnya kalau misalnya rasa dari mesin sama tangan orang sendiri yang itu kan beda ya. Beda banget. Kayak lebih nikmat kayaknya kayak ada petani gitu. Kalau nanti petani nggak ada kan nanti kayak nasi itu dikelola sama siapa, padinya dikelola sama siapa, dan masih banyak lagi. Keren banget sih. Terus kalau misalnya kalian nilai dari 1 sampai 10
kayak seberapa penting sih peran BK untuk konseling kayak gini. Terus mungkin kalian juga bisa ngasih saran sama teman-teman yang emang sekarang kan, apalagi sekarang kelas 12 lagi masa-masanya mau cari kayak gitu kan, kayak mau lewat jalur SNBP apa SMBP kayak gitu. Mungkin bisa. Oke, kalau dari aku seberapa pentingnya itu 10 mungkin ya. Wah, Karena 10. iya betul, karena penting banget. Karena kita kan kelas 12 masih bingung kan. Biasanya tuh kita belum menemukan minat dan bakat kita buat ngelanjutin ke perguruan tinggi. Nah, buat teman-teman, saran aku jangan takut, jangan ragu, dan jangan malas buat konseling. Karena dengan konseling itu bisa membantu kalian buat menentukan ke masa depan. Kayak buat kalian yang masih bingung nih menentukan minat dan bakat, mulai dari sekarang kalian harus cari minat dan bakat kalian. Kalau misalkan masih bingung, kalian bisa tanyain ke BK, karena dari BK pasti nanti akan diarahin gimana baiknya. Oke, mungkin dari Mbak Zulfanya. Oke, kalau dari aku juga 10 sih, karena menurut aku peran BK ini buat kelas 12 itu sangat krusial, sangat penting banget gitu. Jadi kita nanti ada yang mengarahkan gitu. Selain itu kita juga harus ada komunikasi yang baik kan dengan BK, karena BK itu yang mengurus segala pendaftaran itu kita untuk masuk univ kan. Jadi semua kelas 12, jadi harus gitu dah. Kalian tuh jangan sama kayak Bulan, kalian jangan kayak ragu, jangan takut untuk konseling ke BK, karena itu tuh sangat membantu banget gitu. Kalian jadi bisa mendapatkan insight-insight baru tuh dari BK. Oke, berarti buat jadi kelas 10 aja ya yang masih jauh itu, apalagi kelas 12 kayak yang lagi ragu buat konseling ke BK, kalian tuh jangan ragu, jangan takut, jangan bimbang gitu. Intinya BK ini sangat berperan sekali untuk menemukan PTN yang kalian minati. Kayak buat kelas 11 yang masih belajar, kalian juga udah mulai boleh konseling nggak sih kalau udah kelas 11? Boleh. Malahan menurutku bagusnya itu jangan waktu kelas 12, Iya. karena itu menurutku mepet banget gitu. Iya. Oh gitu. Kita kalau dari kelas 11, karena biar kita tuh kayak ada waktu yang panjang gitu buat menentukan gitu, juga kita bisa lihat Biar tahu minat bakat kita minat itu bakat gimana kita gitu, sih udah gitu. dari lama gitu. Oke. Sebenarnya ini mungkin ada pesan buat guru BK, mungkin kayak buat Bu Sari, Bu Badriah gitu, karena udah ngebantu kalian untuk menemukan perguruan tinggi. Oke. Mungkin dari Vela dulu. Oke, yang pertama aku mau ngucapin terima kasih banyak banget buat para guru BK ataupun guru pendamping yang udah membimbing aku buat sampai aku bisa masuk nih di universitas yang sekarang. Aku juga kayak mungkin belum kayak, semoga aku nanti bisa survive di universitas aku, terus aku bisa kayak memberikan dampak yang baik nanti buat Mandua gitu. Oke, kalau Mbak Bulan? Kalau dari aku juga mau ngucapin terima kasih buat BK dan juga guru-guru yang terlibat dalam proses pendampingan SNBP, karena tanpa pendampingan ini mungkin kita belum nggak tahu ya kita nanti kedepannya gimana gitu. Nah, karena dari BK sendiri saya ucapkan terima kasih, karena bimbingannya aku bisa masuk di Poltekkes Kemenkes Semarang. Wow. Gitu. Sepenting itu ya peran BK ternyata. Penting banget. Iya, Soalnya kan biasanya BK ya. Oke. Iya. Enggak kok. Asal kita kayak udah kayak berani aja, jangan takut, pasti BK-nya itu welcome ke kita Iya. gitu. Ada niat, ada usaha, ada kemauan. Oke, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang ke Himara Podcast. Sama-sama. Jadi itulah tadi kayak testimoni dari kakak-kakak ini yang udah konseling di BK. Jadi peran BK itu sangat membantu kalian untuk menemukan PTN yang kalian mau, dan kalian di situ jangan bimbang, jangan ragu, jangan takut buat masuk, buat konseling ke BK, dan semangat belajar terus, dan semoga cita-cita kalian tercapai. Amin. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.